Menang besar tapi tidak puas. Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Gerard Vandenberg. Bukan tentang euforia, bukan soal pesta gol dari Jens Raven, bukan juga selebrasi kemenangan 8-0 atas Brunei. Tapi soal standar, soal fokus, soal konsistensi. Bagi pelatih asal Belanda ini, menang saja tidak cukup. Kalau kamu cuma main bagus di babak pertama, lalu kendur di babak kedua, itu namanya belum selesai. Mentalitas seperti inilah yang mulai dibangun Vandenberg di Timnas U23. Sebuah wajah baru yang bukan hanya mengejar hasil, tapi membentuk karakter agar pemain Indonesia bisa berlari, berpikir, dan bertarung selama 90 menit penuh. Dan disinilah letak revolusinya, lewat kerja keras, disiplin, dan mentalitas ala Eropa yang mulai menular di skuad Garuda Muda. Gerard Vandenberg mungkin baru hitungan minggu melatih Timnas U23 Indonesia. Tapi, satu hal sudah tercatat jelas dalam sejarah. Dialah pelatih dengan debut paling brutal sepanjang masa untuk Garuda Muda. Skor 8-0 atas Brunei Darussalam langsung memecahkan rekor. Bukan soal margin kemenangan saja, tapi juga dari sisi produktivitas serangan dan dominasi permainan. Jens Raven mencetak 6 gol dalam satu pertandingan, sesuatu yang jarang terjadi di level internasional, bahkan di usia muda. Arkan Fikri dan Raihan Hanan ikut menyumbangkan gol, sementara para pemain lain tampil agresif dan rapi dalam build-up play. Indonesia menguasai bola hingga 85% lebih, menciptakan peluang demi peluang seolah lawan tak sempat bernafas. Meskipun begitu, di balik pesta gol, selebrasi, dan sorotan media, Vandenberg justru tak larut dalam pujian. Dia tahu pertandingan ini baru permulaan. Yang lebih penting dari menang besar adalah bagaimana menangnya. Dan disitulah mental Eropa yang mulai dia terapkan terasa sangat berbeda. Gerard Vandenberg datang bukan cuma bawa strategi, ia bawa cara berpikir, cara berlatih, dan cara bertanding yang benar-benar baru untuk Timnas U23. Dalam latihan, dia mengubah rutinitas, bukan lagi latihan panjang berjam-jam, tapi pendek, padat, intens, dan penuh tekanan waktu. Pemain dipaksa membuat keputusan cepat, berpindah posisi, dan tak boleh lengah walau sedetik. Dan yang lebih penting, semua pemain harus berlari 90 menit. Itu bukan kiasan, itu prinsip. Vandenberg menyebut, latihan di cuaca panas Indonesia terasa seperti latihan di neraka. Tapi dia justru senang karena para pemain tidak mengeluh. Mereka justru menerima dan menyerap semua metode yang diterapkan. Ia ingin skuad Garuda Muda punya stamina pikiran dan tubuh, menyerang dengan cepat, bertahan dengan kompak, dan menjaga fokus dari menit pertama sampai peluit panjang. Ini bukan hanya soal fisik tapi tentang mentalitas, bahwa pertandingan belum selesai sampai benar-benar habis. Dan kalau kamu ingin bersaing di level Asia, bahkan dunia, mentalitas seperti inilah yang harus ditanamkan dari sekarang. Dan hal tersebut sudah terlihat dalam pertandingan melawan Brunei, di mana ketika melakukan serangan, para pemain aktif berlari untuk membantu membangun serangan sehingga membuahkan peluang lebih besar dan gol. Meskipun Indonesia unggul 7-0 di babak pertama, babak kedua justru jadi bagian yang paling diperhatikan dan dikritik oleh Gerard Vandenberg. Ia melihat penurunan drastis. Hanya 1 gol tercipta, tempo melambat, dan para pemain terlihat turun intensitasnya. Sesuatu yang tidak boleh terjadi bahkan saat unggul besar. Dalam konferensi pers, Vandenberg bicara apa adanya. And I think the gap with the second half was too big. But okay, we will work on that because that gap had to be more close. And I think they did a hell of a job today, and also the substitute did a hell of a job, and we will talk with each other. Yap, gapnya terlalu besar, dan itu tidak boleh dibiarkan. Ia juga menyebut para pemain seperti kehilangan fokus. Mungkin karena merasa laga sudah aman, tapi bagi Vandenberg, pertandingan tidak pernah aman sampai benar-benar selesai.
Hal ini diamini langsung oleh Jens Raven. Striker muda itu mengakui tim seperti kehilangan energi dan semangat menyerang setelah unggul 7-0. Di second half, fokus kami menurun karena mungkin kami sudah merasa unggul 7-0. Pembelajaran buat kami supaya kami bisa menjaga fokus dan tetap mencetak banyak gol di babak kedua saat pertandingan selanjutnya. Kata Jens Raven seperti dikutip dari Bola Sport. Di balik metode latihan keras dan pendekatan khas Eropa, Gerard van den Berg justru berhasil membangun suasana nyaman namun disiplin di timnas U23. Instruksinya tidak bertele-tele, latihan yang ia susun pun langsung menyentuh inti permainan, efisiensi, kecepatan, dan tanggung jawab tiap posisi. Tak heran, para pemain cepat menyerap sistem barunya. Salah satunya diakui oleh Jens Raven, pemain kelahiran Belanda yang kini akan memperkuat Bali United tersebut berkata, "Di paruh pertama kami sangat bagus. Kami selalu menguasai bola, bergerak cepat, level kami bagus," ujar Raven usai laga melawan Brunei dikutip dari bolasport.com. Namun, suasana nyaman itu tidak lantas membuat Van den Berg memanjakan para pemainnya. Justru sebaliknya, ia mengingatkan semua pihak bahwa ini baru langkah awal. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita perlu berpikir hari demi hari, laga demi laga, apa yang bisa saya kembangkan, dan saya pikir itulah yang harus kita lakukan, kata Van den Berg dalam konferensi pers usai laga, dikutip dari Antara News. Hal ini selaras dengan pendekatannya sejak awal. Daripada terlalu fokus pada kekuatan lawan, Van den Berg lebih memilih memaksimalkan potensi timnya sendiri. "Saya tidak terlalu tahu soal Brunei, kami fokus ke tim kami sendiri dan mudah-mudahan bisa bermain bagus," ujarnya sehari sebelum pertandingan pertama, seperti dikutip dari jpnn.com. Bahkan untuk urusan kapten tim, Van den Berg tidak memutuskan sendiri. "Kami akan berbicara tentang siapa kaptennya. Itu sesuatu yang akan saya bincangkan dengan mereka," katanya dikutip dari Tempo. Ya, semua ini menggambarkan bagaimana filosofi kepemimpinan yang ia bawa. Berbasis proses, dialog, dan kepercayaan. Ia bangun skuad Garuda Muda dari fondasi mental dan struktur yang kuat, bukan hanya dari sisi teknis semata. Dan hasilnya mulai terasa. Pemain makin sadar pentingnya konsistensi. Bukan hanya soal menang, tapi bagaimana menang dengan cara yang benar. Kemenangan telak 8-0 atas Brunei memang jadi headline utama, tapi bagi Gerard van den Berg, kemenangan hanyalah bonus. Yang lebih penting adalah bagaimana prosesnya, dan sejauh mana mentalitas tim ini dibentuk dari hari ke hari, dari laga ke laga. Kini Indonesia berada di puncak klasemen Grup A, Piala AFF U23 2025. Unggul selisih gol dari Filipina yang juga menang di laga perdana melawan Malaysia. Tapi perjalanan Garuda Muda masih panjang. Pertandingan selanjutnya lebih menantang, karena lawan berikutnya adalah Filipina, yang tampil mengejutkan saat menumbangkan Malaysia 2-0. Jumat 18 Juli malam, Indonesia akan kembali turun di Stadion Gelora Bung Karno menghadapi Filipina. Dan 3 hari setelahnya, Senin 21 Juli, mereka akan menghadapi rival klasik Malaysia. Dua laga ini akan jadi ujian sesungguhnya. Apakah timnas U23 mampu mempertahankan levelnya selama 90 menit penuh? Apakah mereka bisa menjaga intensitas seperti babak pertama saat lawan Brunei? Dan yang paling penting, apakah mentalitas jangan cepat puas yang ditanamkan Van den Berg benar-benar meresap ke dalam tim? Van den Berg sudah beri pesannya dengan sangat jelas. Ini bukan soal menang besar lalu merasa hebat. Ini soal bagaimana sebuah tim dibangun. Dari latihan yang panas seperti neraka, dari diskusi kecil untuk menentukan siapa kapten, dan dari filosofi yang mengutamakan proses ketimbang sensasi. Wajah baru Garuda Muda kini mulai terlihat. Bukan sekedar tim yang bisa mencetak banyak gol, tapi tim yang mulai belajar berpikir, berlari, dan bertarung seperti tim Eropa. Dan jika konsistensi ini terjaga, maka bukan tidak mungkin era baru timnas U23 benar-benar dimulai dengan fondasi yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Kita doakan semoga para pemain muda kita bisa terus konsisten hingga ke timnas senior dan membawa Indonesia ke ajang Piala Dunia. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.